Oke, untuk proses dari warna rambut dark brown arah ke black lah ya kan. Natural brown ke arah black. Sekarang kita lagi mau makeover Bang Kibo ke warna copper brown. Oke. Ya. Jadi aku udah bilang sama orang ini juga sebenarnya ini out of my life. I never try to blend coloring This kind my of thing. hair ya. Yes. Cuman yes. nggak apa-apa lah ya. Rekod lainnya dalam hidupku di tahun 2020. Ya dia pernah. Bahasa Medannya dia pernah. Alah. Tadi kan bahasa Siantar gila kan. Nah, kalau di Siantar dia pernah. Oke. Biar lengkap jadi 2. Tuh berarti dia nggak di situ. Ini kan Sarah. Apa? Kau di wawancarain Sarah? Iya. Biasa kok kayak gitu, tiba-tiba kita jadi hostnya ya. Lagi ya. Oke, sambil cerita ya. Dia enggak. Jadi yang gue ini ada Sarah Panjaitan dan juga Olive. Ya, ada Olive Panggabean. They were in apa ya? Fashion industry. Fashion industry. Enggak, gue ini dimatiin nih kan. Biarkan ya. Oke. Sarah, katanya kau pernah nyasar jadi model. Ya pernah. Mulai ada kesini lah aku ya kan. Ya kan. Yang mungkin dikira ini ala-ala, no ini nggak ala-ala, ini beneran ada catnya kok nih ya. Lasak narasumber ya. Lasak daripada hostnya. Memang. Oke lanjut Bang. Kok bisa? Kok bisa? Ya namanya ikan teri kena baba terlibat berlipat-lipat, ya kan? Waktu itu seperti inilah. Ini kenapa sebenarnya juga di chat karena kami juga terlibat tiba-tiba masuk ke podcast. Jadi kita libatkan dia lebih dalam lagi, ya kan? Waktu itu aku masih baru masuk kuliah dan habis itu ada teman-teman kuliah aku karena ngelihat aku masih hobi main bola dan main warnet, main game. Dan mereka tuh jadi kayak punya inisiatif sendiri untuk daftarin aku di salah satu ajang kecantikan gitu, beauty pageant. Nah mulai dari situlah terlibatlah saya di bidang fashion industry and modeling seperti itu. Oke. Tapi singkat cerita kan itu kejumpa sama orang-orang yang lebih cantik gitu. Sama orang yang lebih pintar, yes, wawasannya luas, baik-baik. Termasuk aku pertama kali jumpa Olive juga di situ ya kan. Dan nyasar juga, kayak itu juga nggak sengaja ya. Pertemanan kalian saat ini juga karena ajang itu. Iya, nggak terlepas dari beauty pageant juga sebenarnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Apa sih yang menarik dari Olive ini? Kok kayak bisa lama gitu ya? Oh, Olive. Nah, susah. Luna. Itu kebalikannya. Cut dulu, Lang ya. Tadi apa yang menarik dari Olive? Dia sering buat susah. Tapi lebih sering buat susah lagi aku. Oh gitu. Dan Olive itu dia emang sebenarnya kan lebih muda dari aku, tapi kalau di bidang modeling dia lebih duluan terjun. Jadi dia waktu pas lagi karantina itu suka kayak ngasih tahu aku jalannya gimana. Tapi gimana sih pengalaman kalian di sana itu bro? Jumpa sama orang yang lebih cantik dan lebih pintar kan kayak Olive tadi mengakuin gak Sarah mengakuin. Artinya agak ini kan. Minder, insecure itu mungkin ada ya. Olive juga apalagi waktu itu juga ketemu lah ya kan Liv. Kebetulan batch kami tuh pada banyak yang model senior juga. Jadi memang sempet lah agak down awal-awal ya kan. Tapi on prosesnya kita enjoy kok gitu. Jadinya terakhir jadi temenan, jadi belajar satu dengan yang lainnya. Dan walaupun banyak yang ada yang lebih cantik, ada yang lebih pintar, ada yang lebih salah semua, tapi kan di situ kita bukan berkompetisi untuk cari siapa yang paling baik atau siapa yang paling cantik atau siapa yang paling pintar. Di situ kita benar-benar belajar untuk bisa menerima perbedaan dan gimana supaya kita semuanya dengan segala apapun yang kita punya, baik buruknya itu bisa tetap membagikan hal-hal positif ke masyarakat luas, terutama untuk perempuan Indonesia. Wah, gila. Tapi kan kau sendiri kan fokusnya lebih kepada beauty ya, bro. Aku lebih ke ini sih.
Aku tuh lebih ke apa ya? Ini nih. Repot nih kayaknya bro. Lalu. Lebih ke nambah koneksi kali ya. Sekalian pengalaman. Tapi di situ aku nggak yang fokus untuk kompetisi karena yang dibilang Sarah tadi usiaku muda gitu. Dan emang mau pengalaman dulu baru mau kompetisi. Tuh. Di sini Lip, jangan jauh-jauh. Rewardnya sih pencapaian di sana itu sampai di mana? Kalau Olive sampai sini Lip. Olive di sini ya. Kita udah selesai ngecat guys. Iya, kenapa? Kita baru selesai ngecek guys. Enggak kenal Olive. Dah. Tunggu 20 menit ya habis podcast nanti. Finalnya pasti tetap di post. Pokoknya selesai podcast, kamu juga udah selesai. Iya. Kita bakal buat update-nya. Bisa aku Wait ya. Geser ya. Udah rencana podcast ini belum? anting awas dulu lah. Aku nggak bisa pakai masker gitu. Masker. Aku belum tahu. Tetap menjaga protokoler kesehatan ya, kami tetap berjaga jarak sekitar 1 meter walaupun kami cek rambut. Ya tadi rencana kami mau buat jaraknya sampai 1 kilo. Ini nggak berjarak. Nanti jadi nggak bisa jadi buat podcast Ini nggak ya berjarak. kan? Jadi mengudahan kalau sampai 1 kilometer. Oke, lanjut Olive ya sebagai ini ya duta anti covid juga. Sempat jadi duta anti covid. Enggak. Duta anti covid sekelurahan Tanjung Sari aja dia dan sekitarnya. Adalah plastik di sini ya kan. Yang ini duta anti sampah, itu kan yang udah sampah. Jadi sebenarnya kalian tengok wajah orang cantik-cantik. Gimana ya? Kegilaannya lebih daripada itu. Ya. Apakah kami gila? Coba Dicek dulu. Coba dicek. tadi kan dibilang Sarah, kau tuh nyusahin. Apa yang membuat pertama dengan dia? Sebenarnya dia lebih menyusahin gitu. Berhubung dia lebih tua, jadi aku ngalah gitu. Karena kadang muda gitu. Jujur kan juga ada muda attitude-ku bilang. Ya, Aku suka memang jadi kadang dia mempermudah aku Sarah. dan sebaliknya, saling mempermudah sebenarnya. Iya, sebenarnya. Ini podcast apa sih? Karena ini mendadak ya tanpa skrip, Tanpa skrip skrip. dan tanpa acara dan tanpa ada rencana dan tanpa wacana juga tiba-tiba kami disodorkan untuk buat podcast dan kami juga kebetulan aja ada waktu jadi langsung aja juga di chat karena ada juga chatnya. Fokusnya ternyata fokus menjadi seorang murid itu ada arahnya. Kayak Olive kan lebih kepada beauty apa tadi? Beauty profesi itu. Ya, beauty enthusiast baru kan dia juga kebetulan dulu waktu pas beauty pageant dia itu ada visionnya itu apa beauty with Kok jadi pengen jelaskan sekarang? dia ngomong. It means aku punya asisten. Udah. Ya, saya jubir Olivia Pangabean. Olivia Pangabean. Apa nih? Opening number lah dulu. Apa yang mau dibahas? Tadi Loli. Tentang beauty. Pengarahnya aku emang itu beauty with a purpose-mu tuh kemarin apa gitu? Karena aku ini kan kuliahnya sastra Inggris, di USU ada berhubungan dengan pendidikan bahasa Inggris, jadi kayak kalau untuk sosialnya aku ngambil ngajar anak-anak pinggir jalan gitu. Sebenarnya belum ke bahasa Inggrisnya langsung membaca nulis, habis itu kan ada yang udah dewasa yang mungkin udah bisa baca tulis tapi belum bisa bahasa Inggris. Wah. Jadi mencakup itu aja sih kalau pendidikan mereka. Artinya kecantikan itu juga berdampak pada Iya gitu. pendidikan Kan bahasa maksudnya Inggris yang mau sampaikan. kalau prinsip aku tuh setiap 1 detik tuh lahir wanita cantik. Jadi kalau misalnya cuma cantik aja nggak cukup. Setiap 1 detik itu lahir wanita cantik. Jadi kalau cuma mengandalkan cantik itu nggak cukup. Jadi harus punya talenta lain, entah dia untuk berbagi atau misalnya melalui talentnya ataupun melalui kegiatannya. Itu sih. Jadi itu yang membedakan. Kenapa aku sama orang lain mungkin dibilang beda gitu. Mungkin aku ada kegiatan lain yang orang lain nggak punya gitu. Jadi ya sampai situ. Iya, paham. Karena semua orang cantik. Setelah kau pernah langsung terjun ke tempatnya ke mereka anak-anak jalanan, ya kan? Finally ada nggak yang sebenarnya invest your purpose itu? Artinya Untuk capai ke tujuanku sih mungkin belum bisa dikatakan belum ya. Maksudnya belum karena Itu tapi sampah. belum karena aku sepakat. Aku nggak setuju dengan itu belum ada. Kayak itu
karena mungkin waktu terbatas sama aku lagi desain kuliah kan, jadi fokusku belum 100% di situ. Jadi mungkin itulah kenapa bisa dibilang juga sebagai influencer kan. Ada beberapa anak yang jadi termotivasi gitu, baik aku maupun Sarah gitu. Kalau misalnya terjun kan, pasti mereka udah berpikiran nanti kalau aku gede jadi kayak kakak ini gitu. Iya betul. Itu sebenarnya kenapa emang nggak bisa cuma cantik, emang harus bisa mempengaruhi orang untuk berpikir positif, melakukan hal-hal positif. Gak mandang mereka itu dari keluarga mana ya. Benar. Dengan mereka udah bisa berpikiran aku mau jadi kakak itu, mereka bakal ngelakuin hal-hal yang akan menuju ke arah sana, menuju hal-hal positif itu. Ya, setidaknya setelah kau hadir di sana. Ya, perubahan yang paling terlihat itu seperti itu sebenarnya. Apalagi mereka banyak anak pinggir jalan kan. Ada yang sebenarnya tadi malas sekolah, cuman setelah mungkin kita terjun di situ, oh kalau masa jauh lah, kayak ini. Kalau kayak kawan-kawan datang ke sana kan tentu juga apa ya, dari secara penampilan bergaya juga kan lebih rapi, kan termotivasi juga kan cuma gini-gini aja berpenampilan di jalanan gitu. Oke, dari Sarah juga kan punya ini kan apa namanya tujuan dari ke sana, tapi fokusmu lebih kepada apa tadi? Kalau aku sih advokasi aku lebih ke sebenarnya ke lingkungan hidup gitu. Oh, pantas membuang sampah. Iya, makanya duta anti sampah. Dan ingat Lisa, lihat sampah, angkat gitu. Covid. Maaf nanti kita potong. Nanti kita koreksi. Nah, next waktu itu sebenarnya banyak banget kan, maksudnya anak-anak muda yang punya berbagai pergerakan, apalagi di era digital media dan sosial media. Mereka tuh banyak banget yang tiba-tiba mendadak jadi influencer, tiba-tiba mendadak jadi ada yang coba ke YouTuber, ada yang coba jadi selebgram, dan itu tuh bagus gitu. Justru aku di situ buat movement baik itu dari sosial media dan digital media untuk ngingetin anak-anak gimana sebenarnya pentingnya kita untuk jaga lingkungan. Karena sesungguhnya dari lingkungan yang bersih dan lingkungan yang sehat itu akan timbul masyarakat yang kuat, dan dari masyarakat yang kuat akan timbul negara yang hebat. Dari situlah aku coba untuk menggerakkan anak-anak muda supaya bisa bergandeng tangan untuk bisa menjaga lingkungannya dan membuat lingkungan kita jadi lebih bersih. Gitu. Tapi parah ya sebenarnya kalau kita mau lihat dari kasus lingkungan itu mencakup, contoh nih, sebenarnya kan sampah nggak aja melulu tentang staff tersebut, mis nggak tentang orang yang buang sampah sembarangan, ada sampah jenis yang lain gitu, sama masyarakat. Ya, itu terjadi loh. Yes. Artinya kategori. Aku nggak termasuk kan? Oh nggak. Syukur aku masih bisa lakukan aktivitas yang positif. Oh ya, seperti ini contohnya podcast ini ya. Tepuk tangan dulu untuk podcast Bakti. Gila dong. Kali kok. Tapi kalau dari hasil temuan kawan-kawan dari kalian, sampah yang paling susah untuk dibuang apa sih? Sampah masyarakat, Bang. Maksudnya no, we don't say sampah masyarakat, tapi misalnya contoh itu habitnya gitu, habit dari kita gimana bisa aware sama lingkungan kita. Karena coba bayangin kalau misalnya contoh di sosial media aja, kalau kita bisa ngupdate status kita lagi galau, kita bisa ngupdate quote-quote yang berbau tentang kesedihan dan perasaan kita, kenapa kita nggak mulai ngupdate tentang hal-hal yang bisa membangun perdamaian dunia? Dan itu yang benar-benar aku dan Olive juga ngerasain itu penting gitu. Dan ya aku berharap teman-teman yang juga lagi dengar podcast ini, teman-teman di luar sana yang mungkin lagi punya rencana untuk membangun sesuatu, coba bangun dari diri sendiri dan orang sekitar dulu, dari lingkungan kamu dulu, sehingga nantinya kamu bisa berdampak bukan cuma dari keluarga kamu, bukan cuma untuk diri kamu, tapi bisa untuk dunia gitu. Olive. Ya sama, sampah masyarakat. Cuma aku lebih ke ini ya, apa sih, ke masyarakat atau anak-anak muda yang nuntut ke negara tapi nggak bisa buat apa. Yes, kalau itu paling sedih, bro. Benar, kalau kata John F. Kennedy, jangan coba fokus tentang apa yang pemerintah bisa Ya, kasih ke pasti, kalian, ya. tapi fokus kepada apa yang bisa kalian berikan untuk orang sekitar dan pemerintahan kalian. Ini ngomong-ngomong kayaknya kita bisa join in one goal gitu. Apa? Dengan apa yang kalian jalani sekarang ini. Seharusnya kan punya misi dong. Iya, ada sih kalau misi Maksudnya ini loh misinya itu bersamaan. bareng gitu. Ya bareng, makanya kan butuh juga milenial yang lain. Makanya kan kita mulai dari podcast ini juga ngajak teman-teman yang mau join. Kita punya banyak banget platform yang bisa bantu teman-teman. Kayak kemarin juga aku gabung sama Save the Children untuk bisa bantu
para keluarga dan juga anak-anak yang putus sekolah yang juga terdampak oleh COVID-19 supaya mereka juga bisa dapat paket bantuan sekolah, paket kebersihan, paket bantuan dana berupa transfer ataupun cash ke keluarga yang rentan ekonomi. Oh iya, kalau semua orang seperti mereka ini, Indonesia pasti kalau Indonesia besar kali. Enggak lah, semuanya bisa kan. Makanya kita mulai dari podcast ini dulu. Iya, gitu loh. Spread love and positive gitu. Iya. Hai. Oke. Jadi maksudnya aku tadi itu adalah kalau nih Sarah dengan Olive punya satu strategi yang bersamaan untuk kerjaan satu proyek. Kalau kesempatan itu ada, apa nama proyek? Apa nama proyek? Ini dadakan ya pertanyaannya bro. Lihat. Biar lu mikir lu bro. Apa tuh? Katanya. Jadi masuk ke merah lagi ya. Aku tadi tanya. Kalau dikasih kesempatan antara Olive dengan Sarah buat satu proyek tentang nih life changing lah ya. It means it aims to a positive lah ya. Ya kan? Apa yang mau kalian satukan untuk mencapai itu? Dari apa yang kalian jalanin ya sebagai model gitu. Ini pengen mau kayak movement yang dibuat, nama movementnya apa? Iya. Atau ya yang akhirnya itu influence banyak orang gitu. Kalau tim terlibat satu project gitu. Kayaknya kalau ini kami agak sepakat nih yang berdua ya. Coba. It's okay not to be okay ya kan. Kita lebih ke mungkin karena kita usianya juga ini ya. Kita ngecakup yang usia kita dulu nih, yang remaja ini. Lebih ke ini apa sih? Mental healthness ya. Yeah. That is why aku bilang it's okay not to be okay karena di era digital social media dan digital media ini emang banyak banget teman-teman yang punya kegiatan, punya postingan yang mungkin tidak terlalu selaras dengan dunia yang semestinya gitu. Jadi adanya keseimbangan antara dunia maya dengan dunia yang sesungguhnya gitu. Jadi mental healthness ini kan mulai jadi isu yang gede, apalagi di era-era seperti ini gitu kan. Sama tadi seperti kayak mindset untuk mau sekolah, dari Olive tadi untuk mindset gimana untuk menjaga lingkungannya, itu kan dimulai dari mindset dan juga kepositifan, sugesti dalam diri dia dan bagaimana pemahaman dia tentang lingkungannya gitu. Jadi mungkin movement yang akan kami buat soon lah ya, kami langsung tebak cepat ya. Nama projectnya It's Okay to Be Not Okay. It's okay Not to be okay. not to be okay. Jadi nggak apa ya, nggak apa kalau nggak baik-baik aja. Gitu. Iya, jadi nggak usah apa? Jangan pretending gitu, Jangan pura-pura. jangan berpura-pura. Jadi sharing apapun itu, maksudnya lebih jujur ke diri kalian dan coba buka apa yang kira-kira bisa berguna untuk sekitar kalian. Nggak usah jauh-jauh misalnya kayak kehidupan sosial sama sosial media sama nyata kan kadang beda kan. Ada yang nyatanya itu emang gimana tapi di sosial media kayak sultan gitu loh. Gitu loh, jadi kayak Itu banyak bro. Banyak banget. Kalau ada lagunya foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Kayak apa ya, lebih ke mungkin jadi diri sendiri lah. Oke. Kayak nggak usah dipaksain segala sesuatu. Ya namanya manusia gitu. Apalagi banyak kan yang misalnya ini ketoksikan orang-orang bermain sosial media. Misalnya mereka dengan seenaknya aja kan komen pakai fake account gitu. Itu kan bisa aja yang oknum yang mereka yang tuju itu mentalnya keganggu dan bisa jadi bunuh diri. Itu kan masih sering banget kan. Itulah kenapa sosial media itu kalau salah penggunaannya jadi toksik. Dan itu bisa menyelamatkan kesehatan mental orang lain. Sebenarnya tuh kalau dari sudut pandang kalian sendiri terjadi gara-gara apa? Maksudnya jangan sedangkan itu. Ya, kebanyakan orang lebih pretend to be to their real life. Karena gini, apa? Because they pretend to be okay gitu. Mereka merasa dan mereka aku baik-baik aja gitu. Ini loh, stereotype yang orang. Itu aja gitu loh. Jadi kayak bakal dianggap kalau selalu cantik, selalu kaya, selalu berpendidikan gitu. Padahal di balik itu semua mereka juga sebenarnya manusia biasa gitu. Benar. Yang bakal punya kesalahan. Betul. Karena sama yang kayak kita pelajarin lah ya di beauty pageant, itu bukan cari siapa yang lebih baik, siapa yang lebih cantik, siapa yang lebih kaya tadi lagi,
tapi emang yang kita cari gimana dengan keberadaan kita ini kita emang bisa berbuat gitu. Gimana dengan kemampuan aku yang segini gitu, walaupun di luar sana banyak yang lebih cantik, walaupun di sana lebih banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih berada, tapi gimana dari diri aku sendiri aja dulu itu bisa lebih jujur ke diri aku untuk berbuat sesuatu ke sekitar yang positif. Iya. Tuh. Jadi jangan coba fokus mau posting apa supaya kelihatan estetik atau kelihatan bagus di mata orang, tapi sebenarnya lebih fokus ke apa sih yang bisa kita buat gitu. Nggak apa-apa kalau ketahuan. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Biasanya itu Iya, ya. iya. Kan ada tim hore kita. Iya. Tim hore Jadi di sini kita bukan cuma bertiga. Iya, sebenarnya kita nggak Iya, cuma iya. bertiga, tapi yang lain itu pengen off cam dulu. Ya karena di ya, penonton nggak kita apa-apa. yang di atas, halo ya. Halo. Super lah. Iya, terima kasih. Kalau itu terjadi sampai sekarang, takutnya kan jadi masif, jadi masalah yang lebih ekstrak luar biasa dan mengganggu sekali, toksik. Benar. Toxic. Kalau kalian sarankan, selain daripada mereka harus jujur tentang keberadaan mereka, lalu Jujur kepada dia sendiri. iya jujur kepada diri sendiri. Iya. Selain daripada itu, yang benar-benar mereka harus lakukan. Yang benar-benar yang harus dilakukan sebenarnya, salah satunya sebenarnya yang paling perlu itu puasa megang handphone. Coba misalnya, aku nggak tahu sih di semua handphone tuh ada fiturnya atau enggak, tapi coba cari dan cek kalian tuh berapa lama megang handphone. Karena apa? Jangan sampai teknologi yang ngedrive kita. Mau gimana pun caranya teknologi itu dibuat oleh manusia gitu. Dan baru-baru ini tahu udah nonton nggak? Ada film namanya Social Dilemma. Yes, Social Dilemma. Itu tuh filmnya menceritakan gimana handphone ini yang ngatur kita. Jadi kan gimana database kita tuh memang bisa benar-benar tertracing oleh orang-orang platform-platform yang punya digital media. Dan ternyata di balik ini semua itu udah emang didesain. Jadi bukan karena kita sering nge-searching, tapi misalnya kita sering nge-searching yang toxic, misalnya nge-searching hoax gitu kan. Itu tuh bakal kita searching saja itu lebih mengarah ke situ. Mereka ngedesain gitu loh. Apa arah postingan kita. Ibaratnya Itulah gini, kenapa kita tuh dilihat dari habitsnya kita dalam pemegangan handphone dan apapun yang kita masukin ke dalam handphone kita atau yang kita searching di dalam sini, mereka akan buat modul yang seakan-akan mirip kayak kita. Jadi sebenarnya kalau kalian misalnya bisa mendalami dua hal di dunia ini yang bilang pemakainya itu atau konsumennya itu sebagai pengguna. Satu pengguna sosial media dan satu lagi drugs. Jadi sebenarnya kalau kita rasa ini sosial media itu biasa-biasa aja, nggak akan berpeluang untuk benar-benar ngedrive hidup kita, no way. Orang ini dan semua yang ada di belakang-belakang digital media dan sosial media ini, mereka benar-benar punya plan, mereka benar-benar punya hal yang luar biasa di belakang ini. Orang-orang yang selalu bisa tracing data-data kita, itu makanya kita benar harus bisa buka mata kita di dunia yang sesungguhnya. Jadi mulai berbuat untuk hal-hal yang memang bisa berguna bagi Oke, kita. paham. Itu dari Sarah. Kok dari Olive? nggak tahu. Udah kelamaan nih ngomong. Tentang film yang tadi gue bahas. The Social Dilemma itu Social isinya Dilemma, itu ya. kan? Itu yang tadi aku sampaikan. Itu tuh versimu. Itu versinya Iya. Sarah, sekarang versi. Versiku apa ya? Itu bahayanya sosial media dan handphone ini gitu loh. Jadi di film itu diceritakan kalau apa yang kita lakukan di sini itu terekod sama mereka, dijadikan mereka database, dan kemudian mereka tuh bisa punya akses yang apa di dalam. Aku baru tahu ada aplikasi buat kalian informasi mungkin yang belum tahu. Kalau udah tahu gak apa. Informasi ini kalau dikonekkan ke handphone lain, dia bisa ngeakses handphone tanpa izin. Jika dikonekkan ini ya tanpa Mereka jadi hacker gitu. Sama seperti hacker. itu tuh ada semacam aplikasi yang baru-baru ini di booming gitu kan. Jadi tuh kayak Nama aplikasi Namanya nonton aja. Di sana ada. Nonton di The Social Dilemma. nah di ini Netflix. aplikasi barusan ada di TikTok kalian Yes. tahu kan. Jadi itu teman bisa ngakses apa yang handphonenya lagi hidup apa enggak, atau kita lagi main terus dia bisa lihat kita lagi ngapain. Gitu loh. Jadi bahayanya kita terlalu sering main handphone juga. Selain mental health yang pertama kita bicarain ini Mental ya. health coba. Tujuan kita ya untuk kalau misalnya kita lagi collab Benar. ngelakuin kegiatan sosial, itu bahayanya handphone itu sekarang. Jadi kayak kalau apalagi buat kalian yang sering main handphone sambil mandi,
mau mandi. Iya, bahaya. Mau kamar mandi. Itu bisa Karena sebenarnya diakses. on cam aja sih. Kamera ini kan nggak ditutup kan. Benar, Jadi benar. kalau ada yang bisa ngakses, ini dia bisa lihat kita tanpa kita tahu gitu loh. Dan bahkan kalau misalnya kayak ini tuh ada yang kayak punya voice over gitu kan. Jadi sebenarnya pernah nggak sih kalian ngobrolin aja tuh sama teman-teman di sini? Kalian nggak pernah searching apapun di Google tentang apa yang kalian contoh produk gitu kan? Tapi bakal muncul Tapi di tiba-tiba iklan. bisa muncul di advertisementnya karena apa? Benar. Dari seluruh bisnis yang ada di dunia, bisnis social Mereka media butuh dan data digital dulu. media itu kenapa sangat melejit. Bahkan kalau di Social Dilemma based on film dari Netflix itu dia bilang gini, untuk penghasilan manusia terbesar, penghasilan keuangannya terbesar itu ada pada pemegang atau pembuat digital media dan social media ini. Sehebat itu mereka karena mereka Oke. Sip. ngapain gitu? Nggak foto. Nanti kita jadi Bukan gambar. foto. Oke. Oke. Ini iya, nggak usah lu. Ya kan? Ini tadi sekalian jadi persyaratannya kenapa mau podcast. Nah, kalian ternyata perempuan-perempuan cantik yang berwawasan tinggi. Bisa. Wih, aku aja baru tahu. Bisa sama Selamat tahun, guys, tepuk tangan. Nah, Aku pengen keluar dari podcast. ya, Kami kayak udah merasa trauma gitu ke podcast. Enggak. Oke, finally kita hampir benar-benar paham arahnya kemana. Dan aku Awareness yang apa sih? Awareness yang harus ditingkatkan lebih lagi di remaja. Dibiarkan Intinya awareness itu. ya kita lihat keracunan sini belum. dan itu penting sekali karena memang kebanyakan ada loh orang yang mau ke kamar mandi itu pakai handphone atau yang mau buang air besar maaf nih pakai handphone. Banyak itu kan ada Banyak. resepnya. Ya. Solusi dari kalian. Tadi kayaknya udah Udah ya? disampaikan. Oh, udah ya. Jadi Paling enggak closing statement. closing statement. Closing statement. for both of from both of you. Diwakilkan. From my No. beloved Oleh Kakanda. Enggak. Dari Adinda dulu Adinda. Stop. Ya. atau untuk chat gantian. Oh, barusan di chat. Abis ini kita chat. Biar makin tenang. Oke. Ini aku dulu ada yang ngechat kamu soalnya. Silakan Ibunda Olive, Mami Olive. Ya, dari sih kalian pengguna sosial media lebih ini sih, lebih jadi diri sendiri, jangan toksik, jangan kasih komen-komen hate sesukanya karena kalian pakai fake account gitu. Apa ya? Jangan biasakan ini lah, memberikan komentar-komentar jahat gitu. Karena yang kalian komentarin juga manusia gitu, yang sama-sama kalian buat salah gitu. Betul. Itu sih. Sarah. Oke, mungkin nambahin aja ya dari Olive. Teringat dengan hate speech juga. Hate speech is not an opinion. Jadi itu bukan sebuah opini yang bisa berbebas pendapat untuk diucapkan kemanapun. Jadi tetap harus jaga apapun yang disampaikan karena kita nggak tahu kesehatan mental orang yang mendengar ataupun yang membaca. Apalagi sekarang di era digital media dan sosial media ini sangat bisa kita sampaikan apa aja ke orang. Jadi untuk yang mengupdate status, ngupdate story, ngupdate podcast juga, ngupdate YouTube, apapun itu usahakan kontennya memang positif dan bisa dibagikan ke orang banyak supaya nanti yang mendengar juga bisa membuahkan yang positif juga ke orang lain. Jadi let's say kalau hari ini ada 3 orang yang menonton podcast ini bisa membuat hal yang baik, besok akan memunculkan 30 orang lainnya, bahkan bisa nanti 3 juta orang untuk menjadi lebih Cara positif. semudahnya share podcast ini. Share podcast ini. Thank you so much dari Olive sama Sarah, kalian luar biasa. Terima kasih. Dadah. Bye, stay safe.